berikut ini adalah implementasi bagaimana membangun model decision tree dengan algoritma CART dengan bantuan dari package yang sudah disediakan oleh Scikit. Oke, pertama kali adalah karena semua data yang dijadikan inputan nanti adalah berupa NumPy, array NumPy, maka langkah pertama adalah kita harus lakukan importing NumPy, package NumPy terlebih dahulu. Kemudian package untuk decision tree ini kita harus lakukan import juga di dalam scikit-learn. Decision tree classifier. Sebenarnya ada beberapa algoritma untuk membangun decision tree, tetapi jika kita tidak setting apapun, maka decision tree classifier ini akan menggunakan algoritma CART. Oke, berikutnya adalah karena kita menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh Scikit, kita juga harus lakukan importing terlebih dahulu. From sklearn import datasets. Oke, ini kita sudah lakukan import semua yang kita perlukan. Pertama kali adalah kita load data iris-nya. Misalkan kita taruh ke dalam variabel iris. Nih, ini adalah beberapa data yang dataset yang bisa kita gunakan yang sudah disediakan oleh Scikit. Kali ini kita menggunakan data iris saja. Oke. Di dalam variabel iris ini terdapat nanti informasi banyak, mulai dari fiturnya, targetnya, kemudian deskripsi macam-macam mengenai dataset iris. Kita coba sekarang, kita lihat kelas apa saja yang terdapat pada dataset iris ini. Jadi akan ada 3 buah kelas. Kemudian fitur apa saja yang terdapat pada iris, nama-nama fiturnya. Oke, maaf. Kita lihat di sini ada 3 buah kelas. Yang pertama adalah Iris Setosa, Versicolor, dan Virginica. Sedangkan fiturnya ada Sepal Length, Sepal Width, Petal Length, dan Petal Width. Ya. Sekarang misalkan kita masukkan ke dalam variabel namanya data. Maka kita bisa lihat bahwa berapa ukuran dari si data ini. Oke, nih. Jadi data iris itu terdiri dari 150 buah data, kemudian ada 4 buah fitur. Di mana baris ke-1 sampai baris ke-50 atau indeks ke-0 sampai indeks ke-49 itu adalah data dengan kelas Setosa, dan dan indeks ke-50 sampai dengan indeks ke-99 adalah data-data yang tergolong dalam kelas Versicolor, dan indeks ke-100 sampai indeks terakhir, yaitu indeks 149, adalah data-data dengan kelas Virginica. Oke. Sekarang kita sudah punya data yang kita punya data iris yang terletak dalam variabel data. Sekarang kita hanya ingin mengambil data-data tertentu saja, yaitu 2 data dari kelas Setosa, 2 data pertama dari kelas Versicolor, dan 2 data pertama dari kelas Virginica, dan yang kita ambil adalah fitur yang pertama saja, yaitu Sepal Length.
Misalkan kita beri nama fitur 1 ini untuk kelas pertama. Data 2 baris pertama dari kelas pertama, yaitu 0 sampai dengan 2, indeks ke 0. Indeks ke 0 ini adalah fitur yang pertama saja, sedangkan 0 sampai 2 ini adalah 2 baris pertama dari kelas setosa. Kemudian fitur yang kedua adalah karena kita sudah tahu bahwa kelas kedua itu dimulai dari baris ke-50, maka kita set indeks berikutnya, indeks awal adalah 50 sampai dengan 52. Kemudian untuk data yang ketiga adalah indeks yang ke-100 sampai indeks yang ke-102. Oke. Ini 2 data pertama dari kelas setosa, 2 data pertama dari kelas versicolor, 2 data pertama dari kelas virginica. Kesemuanya kita ngambil yang bagian fitur yang pertama saja atau fitur untuk sepalengnya saja. Oke, kita concatenate karena nanti ketika kita lakukan training datanya harus jadi satu. Fitur sama dengan np, kita lakukan concatenate fitur 1, fitur 2, dan fitur 3. Oke, kita lakukan print fitur. Bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah 5,1 4,9, ini adalah 2 data pertama dari kelas setosa. Ini 764 adalah 2 data pertama dari kelas versicolor. 6358 adalah 2 data pertama dari kelas virginica. Oke. Kemudian target kita ambil dari karena kita tahu bahwa 2 data pertama adalah kelas 0, 2 data berikutnya kelas 1, 2 data berikutnya kelas 2, maka kita lakukan manualisasi aja. 0,0,1,1,2,2. Oke. Kita sudah punya data fitur dan data target. Oke. Hanya saja karena ini bentuknya adalah vektor kolom, kita butuhnya vektor baris. Jadi baris pertama itu menandakan data pertama, baris kedua data kedua, baris ketiga data ketiga, dan seterusnya. Maka kita lakukan reshape. Yang kita lakukan reshape adalah fiturnya. Oke. Mau kita reshape jadi berapa ukurannya, berapa kali berapa? Karena ini nanti kita mau jadikan baris, maka jumlah datanya adalah 6, maka kita lakukan reshape, ukurannya adalah 6 kalikan 1. Oke. Atau misalkan karena ini kita datanya cuma sedikit, maka kita bisa lakukan jumlah barisnya adalah 6. Tapi kalau kita punya datanya banyak, yang kita tahu adalah kita hanya ingin jumlah kolomnya adalah sama dengan 1, boleh kita ganti seperti ini. Nah, ini artinya NumPy akan mengatur berapa jumlah baris nantinya, yang pasti jumlah kolomnya adalah 1. Oke. Ini sekarang kita punya data fitur yang baru yang ukurannya adalah 6 kali 1. Oke, data sudah kita punya, target sudah kita punya, kita sudah siap melakukan pelatihan. Training. Pertama adalah kita buat modelnya terlebih dahulu. Misalkan kita kasih nama, beri nama TreeCLF. Package-nya adalah Decision Tree Classifier.
Misalkan kita hanya ingin depth-nya itu sama dengan 2 maksimal. Kemudian sesudah modelnya kita bangun, arsitekturnya sudah kita bangun, kita lakukan pelatihan dengan menggunakan function fit. Kalau kita bicara tentang pelatihan, kita harus menyediakan data fitur dan data target. Fitur masing-masing fitur targetnya apa? Masing-masing fitur targetnya apa? So, kita simpan ke dalam variabel fitur tadinya, kemudian kita simpan dalam variabel target, kita lakukan pelatihan. Oke, defaultnya kalau kita tidak set apapun, maka kita menggunakan gene index atau gene impurity. Ini adalah selesai proses pelatihan dari decision tree classifier dengan menggunakan algoritma CART dengan dataset yang sudah kita load sebelumnya. Cuma 6 buah data, 3 buah kelas dari dataset iris. Oke, kita coba tes sekarang. Tes. Misalkan data pelatihan kita tes kembali. Print model yang sudah dibangun adalah tree CLF, kemudian kita lakukan testing atau di sini adalah function predict dari data fitur. Oke, ini data pertama yang terdapat pada fitur adalah outputnya adalah 0, data kedua outputnya adalah kelas ke-0, data ketiga outputnya adalah kelas ke-1, data kedua outputnya adalah kelas ke-1, data berikutnya, kemudian data yang terakhir outputnya adalah kelas ke-3. Oke. Mungkin itu. Ini adalah proses pelatihan dan proses pengujian atau testing. Berikutnya akan kita bagaimana menampilkan tree-nya. Selanjutnya adalah kita akan display tree-nya, visualisasi tree-nya. Tree yang sudah kita bangun sebelumnya, yaitu tree CLF ini, dengan menggunakan dataset yang hanya cuma 6 buah data dan 1 buah fitur tadi. Oke, kita menggunakan bantuan dari Escalent, package export grafisnya. Grafis. Oke, kemudian sekarang kita bangun export grafisnya. Oke, di sini ada beberapa parameter yang harus kita isi dengan menggunakan package export grafis ini, yaitu adalah nama tree-nya, output filenya, kemudian maximum depth, dan seterusnya. Oke, pertama adalah nama tree-nya. Nama tree yang sudah kita train tadi adalah tree CLF. Kemudian out filenya ini kita beri nama, nanti kita simpan ke dalam file namanya misalkan iris dot, kemudian kita beri nama apapun boleh, kemudian max depth yang tidak perlu kita set, yang penting adalah feature names-nya, feature names tersimpan di dalam variabel iris feature names. Oke, karena tadi kita hanya ambil fitur yang pertama saja, so tidak semua fitur karena datanya cuma 1 fitur saja, kita set seperti ini, hanya 1 fitur saja. Kemudian berikutnya adalah class name. Class name ini adalah targetnya. Kita copy. Ini tersimpan di variabel iris target names.
Kalau ini kan jumlah kelas, nama-nama kelasnya ada Setosa, Versicolor, dan Virginica. Kita jalankan. Oke, seperti ini kita sudah jalankan dan kita punya file iris.dot di current directory. Tinggal kita copy isinya, kemudian kita masukkan ke dalam web grafis ini, webgrafis.com. Oke, kita coba lakukan copy. Oke. Ini adalah isi dari file iris.dot yang terdapat di dalam working directory-nya atau current directory-nya. Kemudian kita tinggal generate graph, kita dapatkan seperti ini. Bahwa kita dapatkan sepalen kurang dari 5,45 sama dengan yang tadi kita hitung secara manual. Kemudian kita punya node left dan node right. Kemudian node right-nya kita juga punya sepalennya 6,35 dan seterusnya. Oke, ini kita tinggal copy saja. Oke, ini ya, ini adalah contoh visualisasi grafis dengan menggunakan dataset iris. Hanya 6 buah data saja, di mana 2 data untuk kelas Setosa, 2 data untuk kelas Versicolor, dan 2 data untuk kelas Virginica. Oke.